Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randra Pramudia dengan NIM 2430511075 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Yang saya hormati Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH, sebagai dosen pengampu matkul PP. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta ridhoannya di hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan serta curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, langsung aja kita masuk ke materinya. Materinya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia lahir dari sejarah perjuangan bangsa yang panjang, di mana nilai-nilainya digali dari kearifan lokal, tradisi, dan cita-cita bersama untuk membentuk bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman moral, etika, dan dasar filosofis dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 5 sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang relevan untuk menjawab tantangan zaman. Yang satu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menekankan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan sebagai landasan spiritual bangsa. Indonesia yang majemuk dihuni oleh masyarakat dengan berbagai agama dan kepercayaan masing-masing. Sila ini mengajarkan bahwa keberagaman tersebut harus dihormati, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi dasar moral yang membentuk karakter bangsa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia diajak untuk bersikap adil, menghormati martabat manusia, dan menunjukkan perilaku beradab dalam setiap aspek kehidupannya. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan sebagai kekuatan utama berbangsa. Dalam keberagaman suku, budaya, dan bahasa, Pancasila mendorong rakyat Indonesia untuk tetap bersatu demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan inilah yang menjadi benteng gitu ya dalam menghadapi ancaman perpecahan. Lalu ada yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ini mengajarkan bahwa suara rakyat adalah kekuatan utama dalam membangun bangsa, tetapi tetap harus didasarkan pada kebijaksanaan dan kepentingan bersama. Selanjutnya ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan pentingnya pemerataan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Keadilan sosial menjadi cita-cita akhir dari perjuangan bangsa untuk memastikan bahwa semua rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera tanpa adanya diskriminasi.
Lalu selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila tidak hanya menjadi konsep yang tercantum dalam dokumen resmi, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya yang kesatu yaitu dalam kehidupan keluarga. Di dalam keluarga, Pancasila dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis. Ketuhanan yang Maha Esa diterapkan melalui pendidikan agama, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menghargai anggota keluarga, dan persatuan Indonesia melalui kebersamaan dalam keluarga. Yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, gotong royong, dan menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai ini menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Lalu yang ketiga, dalam kehidupan bernegara. Di tingkat negara, Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berpihak kepada rakyat. Nilai-nilai Pancasila mendorong penyelenggara negara untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi, dan menjaga keadilan sosial. Tantangan dalam mengamalkan Pancasila di era globalisasi dalam perkembangan teknologi yang pesat, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Arus informasi yang deras seringkali membawa budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, munculnya konflik horizontal, radikalisme, dan ketimpangan sosial menjadi ujian bagi komitmen bangsa dan mengamalkan Pancasila. Namun, tantangan ini seharusnya tidak melemahkan semangat bangsa Indonesia. Justru melalui pendidikan dan penyadaran, nilai-nilai Pancasila harus tetap ditanamkan di hati setiap warga negara, terutama generasi muda. Peran pendidikan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa Pancasila tidak hanya dikenal sebagai simbol negara, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan nyata. Strategi untuk memperkuat pengamalan Pancasila agar Pancasila tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan strategi yang terarah dan berkesinambungan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengamalan Pancasila. Yang kesatu, pendidikan karakter berbasis Pancasila. Pendidikan adalah kunci utama dalam membentuk generasi muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum pendidikan perlu terus diperkuat dengan materi-materi yang mengajarkan esensi Pancasila secara aplikatif, sehingga siswa tidak hanya menghafal tetapi juga memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, penguatan peran keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat seseorang belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak mereka. Keteladanan orang tua dalam menghormati perbedaan, bersikap adil, dan saling menghargai akan menjadi dasar kuat bagi pembentukan karakter anak. Lalu yang ketiga, kampanye nilai Pancasila di media sosial. Media sosial sebagai bagian dari kehidupan modern dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang Pancasila. Pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat perlu aktif menginisiasi kampanye kreatif yang mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan menghadapi tantangan globalisasi. Lalu yang keempat, penguatan peran lembaga pemerintahan dan non-pemerintah. Lembaga-lembaga negara seperti BPIP perlu terus menjalankan program-program strategis untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, organisasi masyarakat dan komunitas lokal juga harus dilibatkan dalam upaya ini agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diterima di semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, peningkatan kesejahteraan sosial. Salah satu tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila adalah ketimpangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil khususnya, menciptakan lapangan kerja, memberikan akses pendidikan yang merata, serta memastikan pelayanan kesehatan yang layak. Dengan tercapainya keadilan sosial, nilai-nilai Pancasila akan semakin mudah diterima dan dijalankan oleh seluruh rakyat. Pancasila mempunyai peran untuk generasi muda dalam menghidupkan Pancasila. Generasi muda adalah harapan bangsa yang memegang kunci keberlanjutan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga Pancasila tetap hidup. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh generasi muda sebagai berikut. Yang satu, menjadi teladan dalam bertoleransi. Generasi muda harus mampu menjadi contoh dalam menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dengan membangun hubungan yang harmonis di lingkungan sosial, mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk menciptakan kedamaian. Lalu yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial. Gotong royong, salah satu implementasi dari Pancasila, dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk masyarakat yang membutuhkan atau kegiatan lingkungan. 3. Melawan hoax dan radikalisme. Generasi muda memiliki peran penting dalam memerangi penyebaran hoax dan paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila melalui edukasi dan penyebaran informasi yang benar. Mereka dapat membantu menjaga persatuan bangsa. Lalu yang keempat, ada menggunakan teknologi untuk hal positif. Dengan keahlian mereka dalam teknologi, generasi muda dapat menciptakan konten digital yang mengedukasi masyarakat tentang Pancasila, seperti video, artikel, dan infografis yang menarik. Lalu yang terakhir, Pancasila menjadi pilar bangsa yang abadi. Pancasila bukan hanya sebuah dokumen yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, melainkan juga menjadi jiwa dan roh yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah membuktikan dirinya sebagai pedoman yang mampu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penjajahan, pemberontakan, hingga tantangan modern di era globalisasi. Namun, keberlangsungan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tergantung pada komitmen kita semua untuk terus menghidupkan dan mengamalkannya. Tidak cukup hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga diperlukan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kepada dunia bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan jika didasari oleh nilai-nilai yang luhur. Dengan berpegang pada Pancasila, Indonesia dapat terus melangkah maju menghadapi tantangan zaman dan mencapai cita-citanya sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Mari kita jadikan Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi juga sumber inspirasi dalam membangun bangsa yang kita cintai. Dalam semangat gotong royong, toleransi, dan keadilan, kita semua dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan materi terkait Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya berbangsa dan bernegara. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam perkataan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.